Perkenalkan, nama saya Robi Hernawan, NIM 180210-216 dengan MK Administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa. Di sini saya akan menjelaskan distribusi logistik administrasi pengelolaan barang dan jasa. Penyaluran distribusi barang dan jasa. Penyaluran distribusi barang dan jasa biasanya menggunakan alternatif saluran yang didasarkan pada golongan barang konsumen dan barang industrial. Dalam penyaluran barang konsumen yang ditujukan untuk pasar konsumen, terdapat 5 macam saluran, yaitu produsen konsumen, produsen pengecer konsumen, produsen pedagang besar pengecer konsumen, produsen agen pengecer konsumen, produsen agen pedagang besar pengecer konsumen. Sedangkan penyaluran barang industri ada 4 macam saluran yang dapat digunakan untuk mencapai pemakaian industrial, yaitu produsen ke konsumen industrial, produsen distributor industri pemakai industrial, produsen agen pemakai industrial, produsen agen distributor industrial pemakai industrial. Contohnya, nelayan yang menjual hasil tangkapannya kepada konsumen atau petani yang menjual hasil panennya langsung ke pasar. Ada contoh lain lewat pedagang yang membeli dan nantinya hasil produksi dijual kembali tanpa merubah bentuknya. Manajemen atau distribusi logistik merupakan proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari proses-proses kegiatan logistik, mulai dari pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, dalam bisnis, utamanya dalam logistik, perannya penting elemen ini ialah untuk menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Selain itu, dalam pengadaan barang atau bahan baku, faktor ini juga tak kalah penting. Apalagi di dalam logistik sendiri ada istilah operasi logistik. Artinya ialah manajemen pemindahan dan penyimpanan material maupun produk jadi. Maka tak heran jika proses pengangkutan barang menjadi hal yang sangat penting dalam elemen ini. Dalam operasi logistik sendiri terbagi menjadi beberapa manajemen. Manajemen distribusi fisik, manajemen material, transfer persediaan barang di dalam perusahaan. Pengertian distribusi logistik. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaan sesuai dengan yang diperlukan. Sedangkan logistik berasal dari kata logis yang berarti rasional dan tikos yang berarti berpikir, sehingga logistik berarti berpikir rasional dalam menjalankan kegiatan. Istilah logistik disebut juga dengan istilah logistik bisnis, manajemen agar distribusi, logistik industri, manajemen logistik, manajemen material, sistem yang merespon cepat, manajemen rantai pasokan, dan manajemen pasokan. Selanjutnya, pemilihan dan pengendalian saluran distribusi barang dan jasa. Pemilihan penyaluran yang digunakan dalam saluran distribusi harus ditentukan berdasarkan pertimbangan laba. Selain beberapa faktor lain yang juga memberikan pengaruh seperti telah diterangkan di muka, ini batara bahwa perusahaan harus membuat keseimbangan antara biaya penggunaan jenis penyalur yang berbeda dengan pendapat yang dihasilkan dari metode distribusi. Pengendalian saluran distribusi dapat menjadi suatu masalah yang sulit bagi perusahaan yang mengandalkan fungsi perdagangan besar dan eceran pada penyalur tertentu saja. Penyalur independen tersebut melaksanakan kegiatan bisnisnya untuk kepentingan sendiri. Artinya mereka hanya tertarik untuk menjual barang yang meningkatkan laba mereka. Jadi pada pemilihan dan pengendalian saluran distribusi barang dan jasa yang diuraikan pada penjelasan, maka perusahaan dalam pemilihan dan pengendalian saluran distribusi barang dan jasa, perusahaan harus memperhatikan beberapa hal dalam memilih saluran distribusi dengan memperhatikan pertimbangan pasar,
pertimbangan produk, pertimbangan perantara, dan pertimbangan perusahaan. Untuk membuat agar penyalur independen dapat lebih terikat, produsen harus mengambil beberapa kebijakan seperti: yang pertama, produsen yang menyatakan bahwa tugasnya tidak berakhir pada saat produk terjual, tetapi masih perlu memberikan pelayanan purna jual kembali kepada pembeli akhir. Oleh karena itu, program tersebut harus dikoordinasikan dengan para penyalur sehingga komunikasi dengan pembeli akhir dan informasi dapat diperoleh secara tepat dan cepat. Yang kedua, produsen harus menyatakan bahwa masalah yang dihadapi penyalur merupakan masalah bagi produsen dan tidak dapat diabaikan jika ingin mempertahankan posisi pasarnya. Yang ketiga, produsen harus memberikan ganti kepada penyalur atas garansi dan servis lain yang diberikan kepada para pembeli. Yang keempat, produsen harus dapat memberikan semangat kepada para penyalur dengan memberikan sejumlah inisiatif. Pemilihan penyaluran distribusi dengan pertimbangan pasar dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, jenis pasar. Misalnya untuk mencapai pasar industri, perusahaan tidak akan memerlukan pengecer. Yang kedua, jumlah pelanggan potensial. Jika pelanggan potensi relatif sedikit, maka akan lebih baik bila perusahaan memakai tenaga penjual sendiri untuk menjual secara langsung kepada pembeli. Yang ketiga, konsentrasi geografis pasar. Pemasaran cenderung mendirikan cabang-cabang penjualan di pasar yang berpenduduk padat dan menggunakan perantara untuk pasar yang berpenduduk jarang. Yang keempat, jumlah dan ukuran pesanan. Sebuah perusahaan manufaktur akan menjual secara langsung pada jaringan grosir yang besar karena jumlah pesanan yang besar menyebabkan bentuk pemasaran langsung ini lebih layak. Ini saja yang dapat saya berikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.